Selamat datang di dunia petualangan yang penuh misteri dan keajaiban. Bersiaplah untuk memasuki era Mesir kuno bersama Cleopatra, karakter yang memiliki misi mulia untuk menyelamatkan artefak berharga dari tangan-tangan jahat. Di sini, kamu akan memandu Cleopatra melalui gurun pasir yang luas dan piramida misterius yang penuh dengan jebakan untuk melindungi warisan budaya Mesir. Bergabunglah dengan Cleopatra dalam perjalanan epik yang menegangkan ini. Temukan artefak legendaris dan hadapi berbagai tantangan seru. Dunia Mesir kuno menantimu. Jadi, siapkan dirimu untuk petualangan tak terlupakan bersama Cleopatra. Aturan bermain Cleopatra Guardian. Selamat datang di game Cleopatra Guardian. Di sini, kamu akan memulai petualangan sebagai Cleopatra dengan diberikan 5 nyawa. Jika Cleopatra terkena rintangan atau bahaya, kamu akan kehilangan 1 nyawa. Dan permainan berakhir saat nyawamu habis. Tugasmu adalah mengumpulkan artefak sebanyak mungkin untuk mendapat poin. Semakin banyak artefak yang kamu kumpulkan, semakin tinggi skormu. Kemudian, di sini ada aturan bermain, yaitu barang yang harus dihindari ketika bermain Cleopatra Guardian. Di sini ada 3 barang yang harus teman-teman hindarin. Yang pertama ada pisau, kedua ada bom, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah batu. Kontrolnya sangat sederhana. Teman-teman cukup geser Cleopatra ke kanan atau ke kiri untuk menghindari barang yang berbahaya dan mengambil artefak. Usahakan di sini untuk meraih skor setinggi mungkin sebelum kehabisan nyawa. Yuk, bantu Cleopatra menyelamatkan artefak-artefak berharga dari Mesir kuno dan nikmati petualangan seru ini. Semoga beruntung. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana pembuatan game pada aplikasi Greenfoot. Jadi, nama game yang telah kita buat adalah Cleopatra Guardian. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita mencari gambar-gambar dan suara yang kita simpan pada folder Project Greenfoot kita. Di sini saya beri folder namanya PBU kelompok 11. Nah, di image ini berisi gambar-gambar yang akan kita gunakan. Lalu, di sound ini adalah file-file untuk suaranya. Selanjutnya, kita mulai melakukan code pada subclass MyWorld, di sini yang merupakan tempat bermain gamenya. Untuk subclass MyWorld, di sini kita tambahkan public static Greenfoot sound background music, di sini agar kita bisa memberikan suara pada subclass MyWorld. Lalu di sini kita gunakan ukuran super 300-500 dan di sini kita menambahkan file dari suara yang akan digunakan. Lalu untuk private void prepare-nya, di sini adalah subclass pada aktor. Yang pertama ada player dan artefak 1 sampai artefak 5, di mana ini adalah barang-barang yang akan diambil oleh si player. Lalu ada batu, bom, pisau adalah barang-barang yang akan dihindari oleh si player. Selanjutnya pada My World juga akan ditampilkan skor dan juga HP. HP ini adalah nyawa dari si player. Lalu untuk counter set initial score ini adalah nanti yang akan digunakan menampilkan skor yang telah diperoleh dari si player pada halaman in-game. Selanjutnya kita masuk ke halaman homepage. Homepage di sini kita juga gunakan ukuran super 300-500. Lalu untuk private void prepare-nya ini hanya ada start dan help. Seperti ini gambarannya. Lalu untuk halaman help page kita juga gunakan ukuran yang sama, super 300-500, dan di sini ada kita masukkan aktor back untuk tombol kembali ke
Dan di sini untuk private void prepare-nya kita masukkan aktor bake. Lalu kita juga menambahkan suara pada help page ini. Selanjutnya untuk halaman in-game. Halaman in-game ini kita juga gunakan ukurannya sama, super 300-500. Di sini ada My Word Background Music Stop. Ini gunanya adalah biar suara yang ada pada subclass My Word ini dapat berhenti jika sudah berpindah ke halaman in-game. Lalu di sini untuk private void prepare-nya ini ada exit, aktor exit. Dan di sini kita juga tambahkan suara game over pada halaman in-game. Dan di sini kita juga menampilkan skor yang telah si player peroleh dari bermain game. Untuk skor atau nyawa, kita ambil dari edit, lalu import class, lalu kita pilih counter di sini. Pada counter ini kita gunakan sebagai skor. Jadinya ini kita buat public static integer target agar bisa digunakan di kelas mana saja. Lalu di sini kita mulai dari 0 untuk skornya. Dan di sini kita juga tambahkan public static void set initial score. Ini agar kita bisa menampilkan di halaman end page. Selanjutnya untuk counter 2 ini adalah sebagai nyawa dari si player. Kita buat public static integer value, lalu private static integer target. Selanjutnya di sini kita gunakan nyawanya rendah 5. Lalu ini juga kita ubah jadi public static void ini. Pada subclass back, di sini jika kita menekan tombol back itu, maka kita akan berpindah ke halaman homepage. Jadi letak dari back ini ada di bagian sini, bagian help page. Oke, next sekarang untuk start. Ini kita gunakan untuk memulai permainannya. Jadi kalau kita klik start, maka akan beralih ke My Word. Selanjutnya untuk help. Help di sini kita letakkan pada halaman homepage di sini. Untuk code-nya, jika kita menekan help ini, maka kita akan beralih ke halaman help page. Dan di sini selanjutnya ada exit. Exit ini kita letakkan pada halaman terakhir yaitu end page. Di sini jika kita menekan exit, maka akan kembali ke home page. Jadi untuk subclass exit ini kita letakkan pada halaman in-game. Selanjutnya yaitu ada kelas No. Kelas No ini adalah kelas abstrak yang merupakan turunan dari kelas aktor dalam Greenfoot. Jadi di dalam kelas No ini nanti dia terdapat subkelas ya, yang terdiri dari batu, bom, dan pisau. Nah, gunanya kelas No ini untuk apa? Nah, kelas No ini jadi nanti ada suatu barang yang dihindari oleh player ya. Jadi nanti kelas No ini dia tuh berfungsi untuk mendefinisikan atau menginisialisasi subkelasnya gitu, yang jadi nanti kalau misalnya player tersebut mengenai kelas No atau barang yang dihindari, nanti player tersebut nanti akan nyawanya akan mengurang, dan kalau misalnya sudah habis nanti dia akan game over. Di sini ada metode cetak baru dan maju, lalu di sini ada metode tangkap. Nah, di dalam metode tangkap ini dia bertanggung jawab untuk menangani aksi saat objek
ini ditangkap oleh pemain. Jadi nanti ketika objek ditangkap, metode cetak baru ini akan dipanggil untuk menginisialisasi objek baru. Nanti dia akan nge-play suara ini yang berjudul salah POV, dan objek ini saat ini akan dihapus dari dunia. Kalau dia misalnya kena. Oke, selanjutnya sini ada metode egg ya. Di sini ada metode maju. Nanti sini juga ada metode if is touching player. Nah, counter 2 ini di sini dia nih apa ya? Ibaratnya kayak dia nih nyawa ya atau darah dari playernya. Jadi kalau misalnya dia kena gitu, nanti dia akan berkurang 1 gitu. Dan kalau misalnya dia counter 2-nya bernilai 0, maka dia playernya itu akan dihapus dari dunia atau nanti dia akan game over. Selanjutnya di sini ada kelas batu. Ada subkelas batu. Jadi di sini sebenarnya ya tadi sudah dibilang kelas batu ini dia ini turunan dari kelas No. Jadi dia ini subkelas ya. Dan mewakili jenis objek tertentu dalam permainan. Oke. Di sini ada metode cetak baru, maju, dan egg. Sama seperti yang lain, di sini ada baum dan pisau. Untuk kodenya juga pun sama aja di sini. Tapi yang membedakan dia hanya lebih ke di dalam ini void cetak baru nih, add objeknya karena namanya berbeda ya. Jadi hanya penamaan saja sih yang berbeda. Selanjutnya yaitu kita masuk ke kelas player. Nah, kelas player ini apa sih? Nah, kelas player ini dia ada turunan kelas dari aktor. Sama juga kayak tadi dan mewakili sama aja dengan yang kelas note ya. Dan mewakili karakter pemain dalam permainan. Oke. Di sini kita ada void ditangkap, void egg. Nah, if green foot is key down right, jadi dia nanti playernya bakal bergerak ke kanan ya. Else if jika dia dan dia juga nanti dia bakal ke kiri gitu istilahnya. Dan nanti jika dia menyentuh if is touching no class, dia ini bakal kena gitu, dia darahnya bakal mengurang dan dia akan metode ditangkap dia akan dipanggil gitu. Dan nanti jika nilai pada counter 2 mencapai 0, pemain dan semua objek lainnya di dunia permainan dia nanti bakal dihapus dan permainan bakal game over gitu. Jadi dia akan mengeluarkan tulisan game over. Selanjutnya yaitu ada kelas yes. Nah, kelas yes ini sama aja dengan kelas no. Jadi dia ini bedanya tadi kalau kelas no itu dia untuk barang yang apa ya? Barang yang dihindari ya. Jadi kalau kelas yes ini dia menjadi barang yang diambil gitu. Maksudnya di sini dia tuh bakal jadi apa ya? Barang yang diambil ini nanti dia akan menjadi poin gitu. Poin bagi playernya. Di ini juga kelas abstrak sama turunan dari kelas aktor dalam Greenfoot maksud saya. Di sini ada metode cetak baru, maju, ditangkap. Ada public void egg-nya juga. Sama seperti sebelumnya, dia juga bakal kalau misalnya mengenai player, dia bakal tangkap dan jika nyawanya atau sama dengan 0 dia bakal dihapus playernya atau enggak game over.
Selanjutnya itu ada subclass artefak 1 sampai 5 ya. Jadi nanti kan di dalam kelas yes ini dia terdapat subclass yang tadi itu, yaitu artefak 1 sampai 5. Nah, artefak 1 sampai 5 ini dia berfungsi sebagai apa ya? Sebagai poin ya. Jadi barang yang diambil nanti dia tuh bakal menjadi poin itu, dan dia tidak bakal mengurangi nyawa dari pemain itu. Berbeda dengan kelas no yang tadi. Dan untuk kode dari artefak 2 sampai artefak 5 itu sama saja, hanya berbeda di bagian ini penamaannya saja sih. Untuk ini artefak 1, kalau yang artefak 2 nanti dia akan bernama artefak 2, untuk add objeknya sendiri nanti dinamain artefak 2 dan lain-lain.